Hai semuanya, balik lagi bareng aku Haristia Faradisa. Bagi kalian yang baru datang ke channel aku, halo, salam kenal semuanya. Video kali ini aku akan membahas tentang apa aja sih penyebab umum dari gagalnya SNMPTN. Sebelum kalian lanjut untuk menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self-development yang bisa berkembang menjadi yang terbaik, dan aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Bulan ini, kalian registrasi akun ALTMPT. Beberapa bulan lagi, kalian sudah mendaftar SNMPTN. Pastikan kalian benar-benar mengetahui, mencermati, dan memahami apa yang aku sampaikan kali ini mengenai apa aja yang menyebabkan gagalnya SNMPTN. Ingat, kalian yang lolos kuota SNMPTN harus bersyukur. Tapi juga jangan senang dulu, karena kalian baru lolos kuota SNMPTN, belum lolos SNMPTN di perguruan tinggi atau politeknik. Tahap SNMPTN yang sesungguhnya adalah di bulan Februari nanti ketika kalian sudah memasukkan jurusan dan juga PTN, kemudian keleksiman permanen. Dalam rentang waktu itu, kalian sudah diseleksi untuk SNMPTN. Dan bulan Maret sudah pengumuman. Bagi yang belum lolos kuota SNMPTN, jangan berkecil hati. Bukan berarti kalian gagal di sini, bukan berarti kalian nggak pintar. Tapi ingat, kuota SNMPTN tiap sekolah juga berbeda-beda. Ada yang 40% terbaik di sekolahnya, ada yang 30%. Jadi mendingan kalian siap-siap jalur berikutnya, yaitu UTBK SBMPTN. Penyebab gagal SNMPTN yang pertama, kuota SNMPTN yang semakin berkurang. Jika kalian amati dan analisis, kuota penerimaan SNMPTN minimal 20%. Semakin berkurang tiap tahunnya, padahal jumlah pendaftar itu semakin banyak atau semakin bertambah. Ingat 2020 kemarin jumlah pendaftarnya juga banyak banget, tetapi yang diterima itu tidak ada 50%-nya. Persaingan sangat ketat, gak ada yang tahu penilaian SNMPTN itu seperti apa, itu tergantung PTN masing-masing. Dan setiap sekolah kan sudah mempunyai siswa-siswa yang eligible kan, jadi keputusan akhir itu juga kembali ke PTN. Penyebab yang kedua yaitu kalah saing dengan teman. Seperti yang kalian ketahui, SNMPTN itu saingannya teman seangkatan kalian sendiri yang lolos kuota SNMPTN. Jika kalian sudah tahu SNMPTN dari awal di kelas 10, menurut aku, saran aku kalian cepet-cepet cari infonya dan ingat kalian juga harus aktif di luar dari nilai rapot. Maksudnya, kalian juga harus ikut perlombaan. Dan perlombaan yang kalian ikuti itu, nantinya ada piagam yang tentunya relevan dengan jurusan yang kalian pilih. Usahakan di kelas 10-11 itu, kalian sudah menentukan dan mengajarkan jurusan apa sih yang aku pilih saat ke PTN nanti. Jadinya, saat ikut lomba pun juga nggak sia-sia gitu loh. Jadi sertifikat yang udah kalian dapat itu, jadi bisa kalian gunakan untuk mendaftar SNMPTN. Usahakan dalam perlombaan itu, kalian juga berusaha semaksimal mungkin dan bisa meraih juara. Terus SMA juga padat banget, kegiatan semakin banyak, terus semakin naik kelas juga pelajaran semakin sulit gitu kan. Nah jadinya kalau kalian baru tahu SNMPTN di kelas 12 juga mau gimana lagi gitu, mau ikut lomba-lomba juga susah. Endingnya banyak yang nyesel, kenapa sih dulu aku nggak ikut lomba, padahal ada sertifikat yang bisa aku gunain untuk menambah poin yang bisa menunjang aku dalam SNMPTN. Dan apalagi sekarang online semua kan. Oke, aku juga punya sebuah contoh, ini permisalan ya. Misalnya, ada peringkat 1 paralel dan 3 paralel. Yang peringkat 1 pilih kedokteran, itu dia sudah pede banget dengan nilai rapot yang tinggi, dia pilih kedokteran UI dan UGM, yang grade-nya tinggi banget kan PTN-nya, tapi di kedokteran UI atau UGM itu tidak ada alumni sama sekali. Jadi dia andalannya raport dan juga mungkin ada piagam gitu. Nah, sedangkan yang peringkat 3 ini, dia ngalah, dia lebih menurunkan grade PTN-nya, dia memilih PTN jurusan sama yaitu FK, tapi grade PTN-nya lebih rendah, misalnya di Unsud, di Jawa Tengah gitu kan. Tapi ada alumni tuh tahun lalu yang milih jurusan FK. Setelah dianalisis, nilai dari yang milih kedokteran Unsud tadi, itu nilainya sama dengan kakak kelas yang lolos FK tahun lalu gitu. Dan ternyata siapa yang lolos? Yang lolos adalah yang pilih kedokteran Unsud.
Nah, di sini, jadi ranking itu jangan jadikan kalian patokan dalam SNMPTN gitu. Misalnya, wah si A nilainya udah tinggi banget, ranking 1 paralel. Belum tentu dia lolos SNMPTN. Bahkan yang di bawahnya, yang memilih jurusan yang sama, tetapi PTN-nya beda, yang lolos SNMPTN. Jadi perhatikan faktor-faktor itu juga yang memengaruhi kelulusan SNMPTN. Bagi kalian misalnya ada yang dapat peringkat yang kurang bagus, yang di bawah-bawah itu jangan pesimis dulu. Kalian lihat dulu kan atur strategi gimana. Misalnya kan pilih jurusan yang kurang banyak diminati tetapi prospeknya bagus, misalnya di jurusan sastra gitu kan. Nah, kalian bisa lolos itu dalam SNMPTN. Jadi pemilihan jurusan dan juga ketatatan persaingan dalam SNMPTN ini juga kalian perhatiin. Malah peluangnya gede banget kan gitu. Dia bisa lolos daripada yang peringkat-peringkat yang tinggi-tinggi tadi dia milih ke jurusan yang paling banyak diminati dan juga keketatannya tinggi. Penyebab yang ketiga, ini harus kalian pahami, ini juga penting banget, standar nilai rapot tiap sekolah itu berbeda-beda. Ini harus kalian benar-benar pahami. Ini ya, misalnya aku beri contoh, dari SMA A dengan SMA B, misalnya nilai 88, itu di SMA A itu nilainya sudah tinggi banget gitu. Misalnya yang pintar itu udah dapat nilai 88, udah tinggi banget. Sedangkan di SMA B, nilai 88 itu masih standar-standar aja gitu. Bahkan nilai tingginya misalnya 93, 94, 95. Dalam satu kabupaten pun antara SMA A dan SMA B itu udah beda. Jika kalian punya teman di SMA lain, jangan kalian bandingin. Dan ini bener-bener banyak banget yang tanya gitu kan, rata-rata rapot yang lolos SNMPTN itu berapa sih gitu. Terus nilai yang lolos SNMPTN itu berapa sih gitu. Aslinya itu tergantung dari sekolah kalian masing-masing. Setiap sekolah mempunyai kuota masing-masing, punya standar nilai masing-masing. Jadi kalian udah tahu tuh, oh sekolah ini standar nilainya seperti ini. Jadi yang lolos SNMPTN nilainya tuh ini gitu. Jangan insecure dulu atau jangan pesimis dulu. Misalnya lihat nilai di sekolah X ini, oh nilainya kok tinggi-tinggi ya, kok segini gitu. Jadi kalian benar-benar coba cari tahu nilai seangkatan kalian tuh berapa gitu rata-ratanya atau standarnya tuh berapa. Adanya ini berkaitan dengan yang memberikan nilai, dari pemberian nilai. Nah, kalau kalian bayangin dari SD SMP itu kan beda ya cara sistem penilaiannya gitu kan. Dari SD SMP dapat nilai 100 kan mudah banget. Terus dalam SMA kita shock karena juga pelajaran semakin banyak, kayak IPA dipecah menjadi fisika, kimia, biologi, IPS jadi sosiologi, geografi, ekonomi gitu kan semakin banyak. Terus gurunya tiap mapel juga beda-beda. Dalam SMA dapat nilai KKM aja atau dapat nilai di bawah KKM 80, 70, segitu aja rasanya sedih banget. Rasanya nggak bisa dapat 90 ke atas itu, gimana nanti gitu kan nilai rapotnya gitu. Dalam hal ini itu juga berkaitan dengan mengajarkan masing-masing di sekolah, berkaitan dengan guru kalian masing-masing dan pemberian nilai. Jadi nggak ada yang bisa memprediksi misalnya aku harianku udah bagus, aku ulangan udah bagus, UTS juga, UAS pun juga udah aku berusaha maksimal gitu kan. Tapi kok di rapot kok segini ya gitu, seharusnya bisa segini. Nah kan udah gak bisa bertindak apa-apa lagi dong gitu. Rapot juga udah seperti itu, udah dicetak gitu kan. Nah berarti juga tergantung dari guru kalian dan pemberian nilai. Yang biasanya guru yang memperhatikan siswanya satu-satu, jadi tahu potensi dari siswanya masing-masing itu seperti apa, kemampuannya siswanya itu seperti apa. Ada guru yang nggak mengamati semua siswa gitu, jadi benar-benar semuanya diberi nilai yang sama atau nilai yang standar seperti itu, patokannya seperti itu tuh juga ada gitu. Jadi kalian juga harus benar-benar bisa menerima jika kalian rapotnya segitu gitu. Jadi kalian mau berbuat apa lagi? Bab yang keempat yaitu kurang teliti saat pendaftaran. Nah ini ada hal-hal sepele yang benar-benar jangan kalian lakukan. Benar-benar harus kalian teliti, hati-hati banget gitu. Terutama misalnya dalam mengupload foto. Jangan coba-coba, jangan main-main dalam upload foto ini. Misalnya kan menggunakan foto anime atau menggunakan foto orang lain, foto selfie, dan malah ternyata sudah simpan permanen, sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Nah gitu loh guys, hal-hal sepele, hal-hal kecil seperti itu harus kalian benar-benar perhatiin, harus kalian teliti. Sebelum simpan permanen, kalian harus benar-benar teliti datanya dari awal, ingat-ingat dan juga perhatiin satu-satu hurufnya dari setiap kata kalimatnya, jangan sampai ada yang typo.
Karena kalau udah simpan permanen nanti untuk memperbaiki datanya juga ribet gitu, bakal susah. Jadi kalian mendaftarnya juga mandiri, ketelitian dan semua kebenaran data juga kembali ke diri kalian masing-masing. Di sini kalian harus belajar mandiri dan juga teliti. Lalu perhatikan juga kalian harus sering-sering tanya ke BK atau ke sekolah mengenai pengisian PDSS gitu. Karena ada kasus juga siswa yang belum mengisi PDSS gitu kan, ada yang belum verifikasi data juga. Jadi kalian harus sering-sering tanya ke BK dan sekolah kalian masing-masing ya. Ada juga yang lupa membuat akun LTMPT atau telat membuat akun LTMPT, itu juga ada. Jadi bagi kalian sesama teman itu juga harus saling mengingatkan gitu, satu kelas atau satu angkatan misalnya ingetin siapa aja nih yang belum daftar gitu, udah mau habis loh tanggalnya gitu. Gak bisa juga harus kalian bantu gitu step-stepnya gitu, kadang sekolah juga tidak memandu gitu. Akun LTMPT ini penting banget, bukan hanya untuk SNMPTN tetapi untuk SBMPTN juga. Penyebab yang kelima yaitu blacklist dari PTN. Blacklist berarti daftar hitam. Apa sih maksudnya? Ya, sekolah kalian kena sanksi dari PTN. Loh, kok bisa kena sanksi? Apa sih penyebabnya? Kalau kalian pernah dengar, banyak dari kakak kelas kalian yang sudah lolos SNMPTN, tetapi ujung-ujungnya dilepas. Mereka lebih memilih ke kedinasan, gitu kan, ke STAN, dan lain-lain. SNMPTN itu misalnya untuk coba-coba aja, gitu kan. Bahkan di tahun 2018, udah lolos SNMPTN, masih bisa ikut UTBK SBMPTN. Istilahnya SNMPTN itu buat cadangan. Dan mereka masih berjuang di UTBK SBMPTN ini. Dan ketika UTBK SBMPTN lolos dan jurusannya itu lebih dia minati, otomatis yang SNMPTN ini dilepas dong gitu. Dan hal itulah yang nggak sadar yang dilakukan terus-menerus tiap tahunnya, akhirnya PTN memblacklist dari sekolah kalian. Bagi adik-adik kelas yang misalnya ingin ke jurusan X itu, ke jurusan kakak kelas yang dilepas tadi, saat pengumuman, kok aku nggak lolos di jurusan ini gitu, dan ternyata setelah ditelusuri, banyak kakak kelas yang melepas jurusan tadi. Dan dalam blacklist ini, kadang PTN tidak memberitahu sekolah. Ya, taunya saat tadi ketika adik-adik kelasnya mendaftar di jurusan itu, tetapi gagal. Dan biasanya juga ada sekolah yang diberi surat peringatan. Nah, kenapa sih kok ada blacklist? Ya, kalau kalian nalar juga PTN juga rugi dong. Gitu. Secara si dia yang udah lolos SNMPTN itu udah dapat kursi di PTN, sudah dapat 1 kursi gitu kan. Nah, ketika dilepas, kursi itu bakal kosong. Secara kan itu udah kuotanya kan, misalnya kuota di kedokteran gitu kan. Kuotanya misalnya 20. Nah, setelah 20 itu kuota SNMPTN 20 anak. Nah, ketika dilepas satu-satu kan juga udah berkurang dong. Jika mereka melepasnya secara berurutan setiap tahun selalu ada, PTN juga rugi dan juga gregetan dong gitu. Kok siswa dari sekolah ini kok gini ya gitu, udah diberi kuota, udah lolos kok malah dilepas gitu. Akhirnya PTN memberlakukan tadi blacklist kepada sekolah. Dan sayang banget kan ada kursi yang kosong, istilahnya SNMPTN tadi di jurusan tadi juga dibuat main-main sama dia, nggak serius dalam memilih jurusannya, udah lolos kok malah nggak diambil. Dan akhirnya ada kebijakan di SNMPTN tuh lebih diperketat, siswa yang udah lolos SNMPTN tidak bisa mengikuti SBMPTN dan jalur mandiri. Sekarang kedinasan pun seperti STAN juga memberlakukan menggunakan nilai UTBK kan. Berarti siswa yang udah lolos SNMPTN gak bisa ikut UTBK SBMPTN dan juga gak bisa ikut seleksi yang kedinasan tadi yang memperlakukan nilai UTBK juga. Jadi benar-benar untuk SNMPTN ini jangan dibuat main-main gitu, serius deh. Kalau kalian dapat kuota juga bersyukur banget, masih banyak teman-teman kalian yang ingin lolos di SNMPTN, yang ingin masuk kuota SNMPTN juga. Terus benar-benar kalian mantapkan pilihannya di SNMPTN, jangan sampai kalian menyesal atau membuat ketidakseriusan ini. Mau tanya, apakah sekolah kalian juga pernah di blacklist? Kalau SMA aku dulu juga pernah, itu di blacklistnya dari Univ X gitu ya, itu jurusan FK, di jurusan kedokteran, itu bener-bener sih kedokteran loh guys, itu banyak banget kakak-kakakku di FK kedokteran itu di Univ X itu yang melepas gara-gara mereka lebih memilih ke kedinasan. Jadi lama banget sih, lumayan lama, itu banyak yang di blacklist, adik-adik kelasnya juga kena gitu, setiap daftar ke situ pasti nggak lolos SNMPTN. Di akhir video
aku punya saran bagi kalian yang udah lolos kuota SNMPTN, jangan bersenang-senang dulu, jangan berleha-leha. Kalian belum lolos SNMPTN, baru lolos kuota gitu. Perjalanan kalian juga masih panjang. Menurut aku, kalian juga bersiap-siap untuk menyiapkan jalur berikutnya, untuk tes berikutnya di UTBK SBMPTN. SNMPTN itu tidak bisa diprediksi kalian bakal lolos atau tidak. Juga persiapan kemungkinan terburuk dan semoga itu tidak terjadi ya, amin. Jadi benar-benar tetap mempunyai cadangan gitulah, plan B gitulah. Jadi ketika hasilnya nanti tidak sesuai harapan, kalian sudah punya plan ini, sudah siap. Ingat, penyesalan biasanya datangnya di akhir. Jangan menyesal gara-gara kalian gak ada persiapan. Nah, bagi kalian tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, sukses buat kalian yang mau di SNMPTN atau UTBK SBMPTN. Bagi para pejuang SNMPTN kali ini, benar-benar tentukan pilihan kalian, mantapkan, semoga kalian lolos di SNMPTN 2021. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dukung channel ini supaya menjadi channel edukasi dan self-development yang bisa berkembang menjadi yang terbaik, dan aku semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!